Para saudara pasar kampung di sini, selamat malam, berkah dalam. Kemarin saya menemukan satu video TikTok dari akun Zika yang saya duga dia seorang pelayan gereja atau yang menggumuli teologi. Di sana dia mempertanyakan validitas Alkitabiah perihal selipat imam Katolik. Seperti apa? Kita lihat cuplikannya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah seorang imam itu diwajibkan tidak menikah? Apakah seorang imam itu diwajibkan tidak menikah? Nah, itu yang mau saya tanya. Di mana landasan Alkitab bahwa seorang imam itu diwajibkan tidak menikah? Karena itu Halo. Karena itu dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa komentar. Dan komentar ini tidak serius-serius amat. Yang pertama, adalah tabiat orang-orang Protestan mengartikan ayat-ayat Alkitab secara letter-letter. Padahal Alkitab sebagai firman Tuhan yang diwahyukan harus dieksekusi dengan baik, karena Alkitab tidak terjadi dalam satu kurun waktu secara langsung, tetapi dia dalam proses waktu ke waktu dan melalui inspirasi Roh Kudus kepada para penulisnya. Jadi mereka ini telah jatuh ke dalam relativisme dan subjektivisme ketika mereka mengartikan ayat-ayat dan perikop-perikop di dalam Alkitab. Maka tidak heran mereka sesat, bahkan jatuh kepada bid'ah. Kedua, kendati pun Alkitab menjawab bahwa selipat imam Katolik tidak bertentangan, Protestan tetap tidak mau menerima karena alasan mereka menggugat tradisi-tradisi suci dan keutamaan-keutamaan Alkitab yang dipraktekkan dan dipertahankan secara setia oleh gereja Katolik selama berabad-abad, bukan untuk menemukan jawaban yang valid. Kendati pun mereka menjual slogan-slogan sola fide yang tidak ada dasar Alkitabiah itu, mereka sekali lagi tidak bermaksud untuk menemukan jawaban yang benar, tetapi mereka hanya mempertontonkan kedegilan hatinya. Ketiga, persoalan atau pertanyaan perihal selipat imam Katolik bukanlah pertanyaan yang baru. Dari waktu ke waktu selalu digugat, selalu dipertanyakan, dan juga gereja dengan sangat baik telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat valid, yang boleh menjadi bahan refleksi dan acuan untuk memahaminya. Tetapi toh juga sampai saat ini, pertanyaan itu masih muncul. Saya kemudian curiga, jangan-jangan mereka ini hanya berkutat kepada selangkangan atau hal-hal yang mesum. Padahal sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan Alkitabiah yang bisa dibahas, bahkan dipraktekkan sebagai cara hidup seorang Kristiani yang sejati. Maka saya rasa perlu mengingatkan mereka tentang sabda Yesus bahwa bukan apa yang masuk ke dalam diri seseorang itu menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari dalam diri seseorang itu yang menajiskannya. Maka apa yang Anda pikirkan memberikan gambaran yang sangat jelas perihal prioritas hidup. Jika yang dipikirkan hanya soal kawin dan tidak kawin, maka bisa dipastikan bahwa pikiran dan hati Anda penuh dengan hal-hal yang mesum. Keempat, pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap Protestan adalah, apakah Tuhan di dalam Alkitab mengutuk hidup bertarak pada perkawinan? Jika iya, sebagaimana sangat diyakini oleh kaum Protestan, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan praktek hidup Nabi Yeremia? Ya, Nabi Yeremia satu-satunya nabi dalam perjanjian lama yang bertarak pada perkawinan atau tidak menikah. Apakah ia kemudian melawan firman Tuhan? Atau ketika Nabi Yeremia memilih jalan itu bagi dirinya, apakah dia tidak paham apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya soal perkawinan? Tentu dia sangat paham, dia seorang nabi besar dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana juga dengan posisi Santo Paulus yang memilih tidak menikah, bahkan mengajurkan kepada jemaatnya untuk tidak menikah
karena itu merupakan keutamaan Injili seturut teladan hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 7 ayat 7-8 mengatakan, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima karunia-Nya sendiri dari Allah, ada yang ini dan ada yang itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak menikah dan kepada janda-janda, baiklah mereka tetap seperti aku. Dan lagi dalam 1 Korintus bab 7 ayat 32-34 dikatakan, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan padanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Jika Nabi Yeremia, Santo Paulus, dan orang-orang kudus lainnya yang dipuji di dalam Alkitab memilih bagi dirinya untuk tidak menikah, tidak lalu kemudian mereka melanggar firman Tuhan, kalau kita mengikuti cara berpikir kaum Protestan ini, hati-hati. Karena Alkitab sama sekali tidak mempertentangkan hidup menikah dan tidak menikah. Keduanya dilihat sebagai keutamaan, namun secara khusus diberi perhatian dan penekanan pada hidup selibat. Kelima, saya berpikir ketika kaum Protestan ini mempertanyakan validitas Alkitabiah perihal selibat imam Katolik, sebenarnya mereka sedang memprotes atau mempertanyakan cara hidup Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak menikah. Lalu mereka akan membela diri dengan mengatakan, ya, berbeda dong dengan manusia. Tuhan kan Tuhan Allah. Benar. Akan tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus 100% manusia dan 100% Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri jelas-jelas menegaskan kesucian dari hidup tidak menikah ketika di dalam Injil Matius bab 19 ayat 12 ia berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan penekanan bahwa hidup tidak menikah itu adalah kebebasan, pilihan bebas dan merdeka dari seseorang atas kesadarannya bagi kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan sendiri. Jadi orang-orang tidak menikah seperti para imam yang dengan bebas, dengan merdeka, dan secara otonom memilih bagi diri mereka sendiri untuk tidak menikah. Tujuannya adalah demi kerajaan Allah, supaya hidupnya, pikirannya, karyanya berpusat kepada Allah saja. Jadi, kepada Zega dan teman-teman Protestan lainnya, saya rasa sebenarnya pertanyaan perihal validitas selibat imam Katolik tidak perlu dipertanyakan. Kalau Anda benar-benar memahami Alkitab, mau memiliki telinga untuk mendengar dan hati untuk mengerti, maka sesungguhnya secara Alkitabiah tidak ada persoalan bagi seseorang untuk tidak menikah. Justru sekali lagi, secara Alkitabiah itu diberi penekanan sebagai keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap pelayan gereja. Saya tidak mau mengatakan pelayan Tuhan, karena itu terlalu berlebihan. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang menyandang nama itu, tetapi hanya menghina Tuhan. Mereka hanya melayani dirinya sendiri, melayani perutnya, bukan Tuhan. Jadi, hentikan omong kosong itu. Salve.